أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Tapi kita masuk ke pembelajaran berikutnya, yaitu pada kitab Talkhis An-Nahwu silsilah karya Ustaz Zamzami hafizahullah taala. Kita masuk ke al-jumlatun naw'an, bentuk jumlah atau bentuk satu kalimat. Dalam bahasa Arab, jumlah memiliki dua bentuk. Pertama dengan jumlah ismiyah, dan yang kedua dengan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Tapi apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah jumlah mabdu'ah bi'ism. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang dia dimulai dengan isim. Sebuah kalimat yang dimulai dengan isim. Baik, contoh misalnya ar-rajulu zakiyun. Ar-rajulu zakiyun. Seorang laki-laki yang pandai, laki-laki yang pandai. Tidak ada bentuk fi'il, tidak ada bentuk kata kerja di situ. Seorang laki-laki yang pandai, tidak ada bentuk kata kerja. Dan dalam bahasa Arab disebut dengan ismiyah. Dengan ismiyah. Dan jumlah ismiyah memiliki dua unsur, di antaranya yaitu mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar. Baik, mubtada huwa ismun yaqa'u fi awalil jumlah. Mubtada adalah isim yang letaknya di awal jumlah. Karena ini adalah nahwu dasar, nahwu untuk dasar. Ya. Maka ta'rifnya adalah isim yang dia letaknya di awal jumlah. Adapun kalau seandainya kita mempelajari nahwu lebih dalam, maka kita dapati bahwasanya mubtada tidak harus di awal jumlah. Tapi ini secara dasar supaya untuk mudah memahami, asalnya mubtada adalah yaqa'u fi awal jumlah. Dia letaknya di awal kata. Baik. Dan dia labudda an takuna ma'rifatan. Dia wajib ma'rifah. Sebagaimana telah kita bahas di video sebelumnya, jenis-jenis ma'rifah ada dhamir, isim isyarah, mahalla bi'al, al-alam, wa ghairu dzalik. Ya, ma'rifah, dia wajib ma'rifah, wajib ya, ma'rifah, bentuk ma'rifah entah itu isim isyarah, mahalla bi'al atau nama orang, intinya bentuk ma'rifah sebagaimana di video-video sebelumnya. Kemudian dia wajib ma'rifah. Kemudian ketika dia rafa kondisi mufrad, maka dia marfu bidhammah. Marfu bidhammah kapan saja? Ketika mufrad, jamak taksir, wa jam' muannats salim. Contoh mufrad, misalnya ar-rajulu zakiyun. Ar-rajulu zakiyun. Ar-rajulu wajib ma'rifah dengan dhammah. Ar-rajulu dengan dhammah. Ar-rajulu lu. Ya. Contoh jamak taksir, ar-rijalu. 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 Ar-rijal. Dia jamak, tetapi jamaknya ketika dia kondisi mubtada dengan dhammah yang zahir. Ar-rijalu lu. Baik, kemudian jamak muannats salim, contoh misalnya al-muslimatu. Al-muslimatu. Al-muslimatu dengan dhammah. Dengan dhammah yang zahir. Nah, ini ketika kondisi mufrad atau jamak taksir atau jamak muannats salim dengan dhammah yang zahir, dengan dhammah yang jelas. Ar-rajulu, ar-rijalu, al-muslimatu. Ya, jadi marfu dengan dhammah yang jelas. Baik, gimana kalau dia musanna atau bentuk dua? Al-musanna, maka dia marfu bil alif. Marfu bil alif. Dia rafa dengan alif. Ya, jadi rafa itu adalah kondisi. Sedangkan ad-dhammah, al-alif, waw itu ada alamat tandanya. Asalnya rafa adalah dhammah, asalnya. Maka nanti kalau ketika di i'rab pada al-alif atau waw, dia niabatan alif dhammah sebagai pengganti dari dhammah. Kenapa? Karena bentuk asli dari marfu adalah dhammah. Sehingga ketika dia bentuk musanna, dia marfu dengan alif, alifnya adalah niabatan, alifnya pengganti dari dhammah. Baik, al-musanna, contoh misalnya ar-rajulan. Ar-rajulani. Ya, dengan alif. Ar-rajulani. Baik, dengan alif. Dengan alif. Ar-rajula, la, ar-rajulani. Baik. Kalau bentuk mufrad ar-rajulu dengan dhammah. Tetapi ketika dia musanna, maka dengan alif. Ar-rajulani, ar-rajulani. Baik, kemudian al-waw. Ketika dia jamak muzakkar salim, ketika jamak muzakkar salim, maka dia rafa dengan waw. Contoh misalnya ar-rajulun, al-muslimun.
al-muslimun, al-muslimuna dengan waw, al-muslimu. Asalnya kalau ada mufrad al-muslimu dengan dhamma, tetapi ketika ada jamak dengan waw, al-muslimuna, al-muslimuna. Nah, semuanya ini dalam kondisi rafa, dalam kondisi rafa, yaitu rafa mubtada misalnya. Al-muslimuna dzakiyuna, ar-rajulani dzakiyani. Nah, baik, ini mubtada. Baik, kemudian unsur berikutnya pada jumlah ismiyah adalah khabar. Apa itu khabar? Wa ismun yukmilu ma'na al-jumlah ma'al mubtada. Adalah sebuah isim yang dia menyempurnakan makna dari kalimat ismiyah, dari jumlah. Ya, pada mubtada. Contoh misalnya kalau saya ini dikatakan ar-rajulu, laki-laki, seorang laki-laki. Kenapa laki-laki? Harus ada khabar yang mengabarkan apa yang terjadi oleh laki-laki itu. Ar-rajulu dzakiyun, laki-laki yang pandai, laki-laki yang pintar. Oh, laki-laki itu pintar. Berarti mengabarkan pintar itu mengabarkan pada kata ar-rajulu. Seandainya tidak ada khabar, tidak mengabarkan sesuatu, maka maknanya kurang jelas. Ar-rajulu apa? Ar-rajulu kenapa? Nah, ketika masuk khabar berarti dia mengabarkan sesuatu. Ar-rajulu dzakiyun, Muhammadun dzakiyun. Muhammad pintar. Oh, berarti mengabarkan bahwasanya Muhammad adalah pintar. Baik, ini khabar. Dan khabar al-asl fil khabar an takuna nakirah. Aslinya khabar adalah nakirah. Sebagai nanti kita bahas sebelumnya, nakirah dan ma'rifah. Ya. Isim ditinjau dari ta'yin, dari kejelasannya. Ada yang nakirah dan ada yang ma'rifah. Nakirah adalah ketika dia tidak kondisi ma'rifah, tidak kemasukan mahalla bi'al, tidak kemasukan isyarah dan yang lainnya. Nah, baik. Marfu' bi dhammah, dia rafa dengan dhammah apabila mufrad, jam'u taksir wa jam'u muannas salim, sama seperti al-mubtada, sama seperti al-mubtada. Ar-rajulu dzakiyun, dia wajib ma'rifah. Kalimat dzakiyun dia nakirah, nakirah, wajib nakirah. Dzakiyun tidak ada kemasukan alif lam. Tidak juga bentuk misalnya isim isyarah, juga bukan bentuk dhamir dan jenis-jenis ma'rifah yang lain. Dia bentuk nakirah. Laki-laki pintar, laki-laki pintar. Ar-rajulu dzakiyun, tidak ada mahalla bi'al, tidak ada jenis-jenis ma'rifah pada bentuk dzakiyun. Ya, maka inilah sebagai khabar. Baik, marfu' bi dhammah mufrad. Seandainya jamak taksir, maka dia juga bentuk yang sama. Seandainya dia jamak muannas salim, maka dia juga bentuk yang sama. Al-muslimatu dzakiyat berarti sebagai khabar. Khabarnya khabar marfu' dengan dhammah. Kenapa? Karena dia jamak muannas salim. Baik, kemudian al-alif. Apabila mubtadanya musanna, apabila musanna, kondisi musanna. Contoh misalnya ar-rajulani dzakiyani, ar-rajulani dzakiyani. Ya, dengan alif lagi, dengan alif. Tetapi dzakiyani dia nakirah. Dia nakirah. Kenapa? Karena dia sebagai khabar atau mengabarkan sesuatu yang terjadi pada mubtada. Ar-rajulani dzakiyani. Ketika kondisi marfu atau kondisi musanna. Baik. Kemudian al-waw. Dia rafa dengan waw, sama seperti mubtada sebelumnya. Dia rafa dengan waw. Tetapi bedanya dia hanya nakirah. Hanya nakirah. Baik. Contoh misalnya al-muslimuna. Al-muslimuna dzakiyun. Dzakiyun. Nah, kalimat dzakiyun sebagai khabar mengabarkan sesuatu. Dzakiyu dengan waw. Kenapa? Karena dia khabar dalam kondisi khabar. Ya, rafa, kondisinya rafa. Baik, rafanya jama. Ya, mengikuti si mubtada, tetapi kalimat mubtada dengan ma'rifah yaitu dengan kemasukan alif lam, sedangkan dzakiyun dia tidak kemasukan alif lam, sebagai nakirah. Al-muslimuna dzakiyuna dengan waw. Nah, kondisi khabar. Baik. Kemudian ini jumlah ismiyah, bentuk jumlah ismiyah. yakni yang dimulai dengan isim. Al-muslimuna dzakiyun, tidak ada kata fi'il setelah di bentuk kalimat ini. Ar-rajulani dzakiyani, al-muslimatu, misal al-muslimatu dzakiyatu, ar-rajulu dzakiyun, tidak ada bentuk fi'il atau kata kerja pada kalimat ini, jumlah ini. Baik, kemudian nau atau jenis berikutnya itu jumlah fi'liyah atau bentuk kalimat yang dimulai dengan fi'il, kata kerja.
Hiya jumlah mabdu'a bil fi'l. Dia adalah bentuk jumlah yang dimulai dengan kata kerja atau fi'il. Contoh misalnya nuhibbul azhar. Nuhib sebagai fi'il. Nuhib, kami menyukai al-azhar. Ya, kami menyukai bunga-bunga. Nuhibbul azhar. Kami menyukai bunga-bunga. Ya. Menyukai atau mencintai sesuatu berarti kan bentuk fi'il, bentuk kata kerja, melakukan sesuatu. Dan al-azhar ya, sebagai objeknya, kami mencintai apa yang dicintai. Ya, al-azhar, bunga-bunga. Nah, berarti kata nuhibbu al-azhar berarti kondisinya atau jenisnya adalah jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena dia dimulai dengan kalimat kerja, kata kerja, dimulai dengan kata kerja. Nuhibbu, kami mencintai. Karena mencintai kata kerja. Berbeda dengan ar-rajulu, seorang laki-laki pandai. Apa kata kerja di situ? Tidak ada. Tidak ada bentuk kata kerja laki-laki pandai. Mengabarkan sesuatu saja. Adapun kalau nuhib adalah bentuk kata kerja, kami mencintai. Berarti kan bentuk kata kerja. Nah, tapi inilah jumlah ditinjau dari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.